Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini tanggal 28 November 2022 kita kembali berjumpa dalam kuliah Ngantar Ilmu Sejarah. Pada kuliah hari ini sedikit berbeda dari kuliah-kuliah sebelumnya. Bila sebelumnya kita kuliah secara luring di kelas, pada hari ini pelaksanaannya secara daring lewat Zoom yang sedang berlangsung ini. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang paling penting di dalam memahami ilmu sejarah, yaitu periodisasi. Salah satu ciri dari karya sejarah itu adalah pada periodisasi atau proses untuk memperiodekan kejadian-kejadian secara kronologis. Jadi periode dan isasi atau siasi. Kata isasi dan kata isasi, ya, siasi di dalam bahasa Indonesia itu selalu mengacu kepada proses menjadi. Menjadi apa? Menjadi hal yang diterangkan oleh kalimat sebelumnya. Kalau kita mengatakan periode dan kemudian ada kata sasi dan isasi di belakang, berarti proses menjadi periode atau memperiodekan, kira-kira begitu. Nah, periodisasi adalah salah satu hal yang paling fundamental di dalam memahami atau di dalam menulis sejarah. Apa yang mempengaruhi periodisasi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang atau para ahli dalam merumuskan periodisasi? Periodisasi itu tidak dibuat semena-mena atau semaunya oleh orang yang menulis sejarah. Tentu ada pertimbangan yang menjadi acuan awal maupun akhir dari periode yang dibuatnya itu. Jadi misalnya ketika kita membicarakan tentang sejarah Indonesia sebagai contoh, misalnya mau menyebut masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan itu tonggaknya apa? Nah, para ahli pendapat bahwa masa kemerdekaan itu dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi titik tolak dari satu periode itu harus mengacu kepada sebuah tonggak, sebuah peristiwa penting yang bisa menjadi acuan untuk menjelaskan apa yang terjadi sesudah. Nah, itulah periodisasi. Nah, kalau membicarakan masa kemerdekaan, itu sampai kapan? Ya. Sebetulnya masa kemerdekaan sejak 45 sampai sekarang itu adalah masa kemerdekaan. Gitu ya. Namun di dalam perjalanan sejarah bangsa kita, ada kemudian rumusan mengenai rezim yang berkuasa sebagai penanda periodisasi. Misalnya, Orde Lama. Orde Lama ini ditandai oleh rezim pemerintahan Soekarno. Jadi sejak tahun 45 sampai dengan tahun 65 atau 66. Lalu sesudah itu datang pula rezim berikutnya yang diberi label Orde Baru, yakni sejak tahun 66 sampai dengan 98. Mengapa 98? Karena di tahun 98 ada satu tonggak penting yang mengakhiri rezim Orde Baru sekaligus mengawali rezim berikutnya yang kita kenal dengan era atau rezim reformasi sampai sekarang. Nah, itu. Jadi tonggak-tonggak itu dibuat tentu menunjukkan satu kondisi yang penting untuk menjelaskan keadaan sebelum atau sesudah. Nah, di dalam membuat periodisasi, kita harus mempertimbangkan tonggak atau kejadian-kejadian penting. Ya. Jadi orang tidak membuat periodisasi berdasarkan seleranya, tetapi
ada satu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang memberikan isyarat akan adanya perubahan di dalam kehidupan umat manusia. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Membuat periodisasi itu banyak sekali hal yang ikut mempengaruhinya. Satu di antaranya adalah misalnya faktor keyakinan. Ya. Ketika faktor keyakinan kita mau jadikan sebagai acuan menentukan tonggak dari sebuah periodisasi sejarah, maka ia akan mempengaruhi pembabakannya. Ya. Ambil contoh, misalnya kita mempelajari sejarah Islam Indonesia. Kita bisa membaginya di dalam beberapa tonggak. Bila Islam dijadikan sebagai tonggak untuk merumuskan periodisasi sejarah Indonesia, maka akan lahirlah periodisasi pra-Islam, masa Islam, dan sesudahnya. Gitu ya. Nah, kapan era Islam itu dimulai? Atau zaman Islam itu dimulai dalam sejarah Indonesia? Ada dua pendapat yang seringkali dipakai untuk membuat periodisasi itu. Yang pertama adalah saat ketika terbentuknya komunitas Muslim di sejumlah kota-kota pelabuhan di Nusantara. Itu terjadi pada abad 7 Masehi. Maka ada yang mengatakan bahwa periodisasi zaman Islam dalam sejarah Indonesia itu dimulai dari abad ke-7 Masehi. Itu kalau acuannya pada pembentukan komunitas. Tetapi ada juga yang mengatakan atau membuat periodisasi berangkat dari abad ke-13. Acuannya adalah ketika lahirnya Kesultanan Samudra Pasai. Ya. Nah, Samudra Pasai dianggap sebagai kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Maka atas dasar itu orang juga bisa membuat periodisasi zaman Islam itu pada atau dimulai dari abad ke-13 dan seterusnya. Jadi artinya apa? Kita mau bertolak dari abad ke-7 maupun abad ke-13 itu boleh saja sejauh ditunjang oleh tonggak yang kita ingin kemukakan. Ada peristiwa penting. Ya, jadi abad 7 peristiwa pentingnya adalah terbentuknya komunitas Muslim di Nusantara, sedangkan abad ke-13 tonggaknya adalah ketika lahirnya Kesultanan pertama, yakni Samudra Pasai. Jadi kita bisa menggunakan satu dari kedua periodisasi itu. Tetapi jangan menggunakan kedua-duanya ketika membuat periodisasi sejarah. Gitu ya. Karena kalau dua-duanya dipakai itu akan menjadi kacau. Kita mau pakai yang mana? Nah, itu contoh. Ketika periodisasi menggunakan acuan agama Islam. Ya. Lalu kalau periodisasi kita menggunakan perspektif Barat, ya, kedatangan bangsa Eropa, maka biasanya kita akan mengatakan begini, sejarah Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, ya, dan sejarah Indonesia pada masa kedatangan bangsa Eropa. Lalu sejarah Indonesia pada masa kemerdekaan. Pertanyaannya, kapan bangsa Eropa itu tiba di Nusantara? Berdasarkan sejumlah catatan sejarah, disebutkan bahwa orang Eropa itu tiba di Nusantara pada awal abad ke-16, 1500-an awal. Ya. Atau ada juga yang menyebutkan ya sekitar paruh kedua atau pertama abad ke-16. Nah, apapun itu, ya, kedatangan bangsa Eropa menjadi salah satu tonggak penting di dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Makanya, sebagian para ahli mengatakan bahwa atau membuat periodisasi sejarah berdasarkan tonggak kehadiran bangsa Eropa di Nusantara. Jadi sejarah Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa. Artinya apa? Kalau bangsa Eropa tiba di Nusantara pada awal abad 16, berarti sejarah Indonesia sebelum abad ke-16 itu adalah era sebelum kedatangan bangsa Eropa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu dicermati ketika membuat periodisasi. Jadi ada faktor agama ikut mempengaruhi penentuan di dalam periodisasi. Ada faktor politik yang mempengaruhi faktor periodisasi. Dan tentu kita boleh saja membuat periodisasi
berdasarkan pada tonggak-tonggak, ya. Nah, tonggak itu suatu kejadian penting yang mempengaruhi kejadian kesudahnya dan dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Kira-kira begitu ketika membicarakan soal periodisasi. Nah, bila nanti Anda membuat tugas menulis sejarahku, ya, sejarah hidup Anda, maka Anda pun juga harus bisa menampilkan tonggak-tonggak yang mempengaruhi jalan kehidupan Anda. Sebab itu akan dijadikan sebagai acuan memulai dan mengakhiri dari periodisasi yang Anda buat. Jadi, misalnya Anda mau mengambil tonggak atau pertimbangan periodisasi dari tugas sejarahku, ya, sejarah hidup Anda itu mengacu kepada lokasi tempat tinggal sebagai contoh. Ya, misalnya periodisasi pertama adalah masa hidup di kampung halaman, ya, sebagai contoh. Lalu yang kedua, ketika Anda merantau ke kota, itu periode berikutnya. Lalu kemudian ketika pindah ke tempat yang lain lagi. Nah, faktor geografis Anda di kampung, di kota, dan seterusnya, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan di dalam menyusun periodisasi. Gitu. Atau Anda ingin menggunakan tonggak-tonggak untuk merumuskan periodisasi itu dari pendidikan, ya. Anda bisa misalnya membuat eranya seperti ini. Masa prasekolah, ya, masa prasekolah, kemudian yang kedua masa sekolah, dan yang ketiga adalah masa sebagai mahasiswa. Nah, jadi ketika Anda membuat tugas sejarah aku itu, Anda pilih menjadi 3 periodisasinya. Pertama, periodisasi prasekolah, yang kedua periodisasi sekolah, kemudian yang keempat adalah periodisasi ketika Anda menjadi mahasiswa. Nah, itu. Atau Anda ingin merinci lagi berdasarkan pendidikan. Prasekolah era pertama, jadi dimulai dari masa Anda lahir sampai dengan sebelum sekolah. Apa saja yang terjadi di era itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah masa pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar itu apa? Ya SD. SD 6 tahun. Berarti Anda akan bercerita tentang kehidupan Anda selama 6 tahun. Lalu berikutnya Anda mau menulis era pendidikan menengah. Ya. Menengah itu kapan dan berapa lama? Itu berlangsungnya selama 6 tahun juga, yakni sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau SMP dan SMA atau madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah kalau Anda di sekolah agama. Nah, itu. Jadi masa prasekolah, masa pendidikan dasar, masa sekolah pendidikan menengah, dan berikutnya adalah pendidikan tinggi atau Anda sebagai mahasiswa. Nah, itu cara membuat periodisasi. Jadi kalau tonggak-tonggak pendidikan dijadikan sebagai acuan di dalam membuat periodisasi, maka akan lahir tadi saya katakan era prasekolah, era pendidikan dasar, era pendidikan menengah, dan era pendidikan tinggi. Berarti Anda bisa menggunakan 4 periodisasi di dalam menulis tentang sejarah hidup Anda yang menjadi tugas dari mata kuliah ini. Jadi silakan Anda memilih mana yang mau ingin dipakai. Ya, gitu. Nah, sampai di sini sebelum selanjut ada yang mau ingin ditanyakan terkait dengan periodisasi itu? Anda boleh tanya dan berkaitan dengan tugas Anda, silakan. Pak, saya mau nanya. Ya, Mayate. Jadi begini Pak, kan Bapak tadi mencontohkan Iya, yang lain jadi gini Pak, kan tadi itu Bapak mencontohkan bahwa bisa dijelaskan di sejarahku. Nah, maksud dari itu prasekolah, kandas sama dan seterusnya itu gimana Pak? Ya,
Oke, terima kasih Mayatul. Kalau Anda ingin menggunakan, tadi sudah saya contohkan ya, masa prasekolah. Ya prasekolah itu Anda dimulai bercerita tentang hidup Anda, mulai dari lahir, ya orang tua Anda siapa, ayah ibu siapa, dari keluarga mana, ya kan. Lalu kemudian Anda lahirnya di mana, dengan cara apa, ya, dibantu oleh apa, di mana. Lalu Anda cerita masa kecil, ya, Anda seperti apa sebagai anak pertama, anak kedua, mungkin sangat diistimewakan oleh orang tua, mungkin kurang diistimewakan, dan seterusnya. Anda ceritain masa belia kanak-kanak, yang mungkin Anda punya kebiasaan suka lompat-lompat, suka berlari, dan seterusnya. Dan itu semua Anda jelaskan apa saja, mulai Anda lahir sampai dengan sebelum Anda sekolah. Nah, itu namanya era prasekolah. Nah, itulah yang Anda tuliskan ketika membuat priorisasi tentang hidup Anda. Ya, jadi misalnya ini Luffy ya, sejarah hidup Luffy. Yang pertama adalah periode atau masa prasekolah. Berarti dimulai dari tahun lahir. Luffy lahirnya tahun berapa? 2004, Kak. Nah, 2004. Anda masuk SD kapan? Masuk SD-nya kapan? Sekolah SD kapan? Kurang lebih 2010. Nah, berarti era prasekolah itu mulai 2004 sampai 2010. Jadi setiap era itu harus menyebutkan tahunnya. Ya. Jadi Luffy misalnya era prasekolah 2004 sampai dengan 2010. Nah, lalu kalau begitu era berikutnya adalah era pendidikan dasar. Berarti pendidikan dasar itu dimulai 2010, 11, 12, 13, 14 sampai 2015 atau 16 kan, itu era pendidikan dasar. Lalu kemudian era pendidikan menengah, yaitu mulai dari 2017, 18, 19, 20, 21 ya kira-kira gitu ya. Itu era pendidikan menengah atau era mulai SMP sampai dengan SMA. Lalu berikutnya 2022 sekarang adalah era pendidikan tinggi atau Anda sebagai mahasiswa. Nah, jadi sesudah Anda buat itu, jadi periodisasi itu harus dimulai dengan angka tahun. Tahunnya kapan sampai kapan. Kalau pakai abad, abadnya kapan sampai kapan. Gitu ya. Nah, contoh tadi Luffy itu sudah bisa membuat periodisasinya. Berarti 2004 sampai dengan 2010 adalah masa prasekolah. Jadi ketika nanti Anda membuat sejarah hidup Anda di dalam tugas mata kuliah ini, maka era prasekolah itu jadi era atau masa prasekolah 2010 sampai dengan 2004 sampai dengan 2000 berapa tadi? 4 sampai 2010 ya? 6 tahun ya kalau begitu Anda sudah masuk SD ya. 6 tahun lebih lah ya. Nah, begitu caranya. Nah, apa saja yang terjadi dalam periode masa yang Anda buat itu, misalnya periode sekolah periode pendidikan dasar mulai dari 2000 apa tadi berapa? 16 sampai dengan 17, 18, 19, 20, 21 ya, 16 sampai 21. Apa saja yang terjadi di era pendidikan menengah? Ya, Anda ceritakan bahwa di era ini saya menjadi siswa di sekolah menengah pertama di ini, di kelas 1 saya duduk di mana, di bangku keberapa misalnya, wali kelas saya itu si A, si B, dan saya belajar mata pelajaran A, B, C, dan seterusnya. Di antara 10 guru yang ada di sekolahku, saya paling senang ketika diajar oleh guru si Fulan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu Anda jelaskan semuanya. Ya. Dan ingat, apapun penjelasan yang Anda tuangkan di dalam era dari masa hidup Anda itu, jangan lupa sumber sejarah. Ya kan? Kan minggu sebelumnya kita sudah membicarakan tentang sumber sejarah. Nah, sekarang informasi dari sumber sejarah itu kita tuangkan di dalam bentuk narasi, dalam bentuk tulisan. Nah, untuk itu, untuk menuangkan informasi itu agar tidak saling tumpang tindih, tidak saling masuk dan keluar, maka kita menggunakan periodisasi. Nah, itu. Jadi ingat,
periodisasi itu menjadi batasan waktu, tetapi semua yang Anda ceritakan di dalam tulisan Anda itu harus punya sumber sejarah. Misalnya nih, Luffy tadi di saat sebagai siswa SMA pernah menjadi juara satu lomba A atau B, atau pada kelas 2 SMA pernah dihukum oleh gurunya berdiri di sekolah, di depan sekolah selama masa belajar dari jam 8 sampai dengan jam 12. Dan Anda anggap itu adalah sesuatu hal yang penting, dan silakan Anda tuliskan. Ingat, apapun yang Anda tuliskan dari masa lalu Anda itu punya makna bagi kehidupan Anda. Karena kita tidak punya banyak waktu, tenaga, dan kemampuan untuk bisa menuangkan semua apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, dari semua bagian dari masa lalu, Anda harus bisa memilah bagian mana yang ingin ditampilkan, dengan tetap mempertimbangkan sumber sejarahnya apa, dan dibingkai di dalam kerangka periodisasi, gitu ya. Jadi itu semua harus ditampilkan. Itu sebagai gambaran ya, Luffy. Jadi silakan. Jadi Anda boleh saja Anda ada yang mau menggunakan periodisasi secara geografis ya. Geografis itu apa? Pertama, era di kampung halaman, yang kedua era di tanah rantau ya. Yang kedua, silakan aja. Jadi Anda boleh mau pakai periodisasi berdasarkan perkembangan pendidikan, atau berdasarkan pada lokasi domisili Anda, ataukah berdasarkan apa, silakan aja ya, gitu. Ya, jadi Anda bebas menggunakan, tetapi ingat, apapun tonggak yang Anda gunakan untuk menyusun periodisasi harus jelas dimulai kapan sampai kapan, tahun kapan sampai tahun kapan, gitu ya. Itu penting untuk Anda lihat. Lalu yang lain juga adalah soal apa namanya, apa yang kita jelaskan pada minggu yang lalu, soal kausalitas. Ya. Jadi ketika Anda membuat periodisasi, antara satu periodisasi dan periodisasi yang lain itu harus punya kaitan, ya, punya keterkaitan. Jangan buat periodisasi yang terputus-putus. Ya, jadi buatlah sejarah hidup Anda, misalnya Anda lahir di tahun 2004 sampai dengan 2022 itu secara utuh. Jangan sampai ada bagian yang kosong. Kalau kosong itu penanda bahwa Anda pernah hilang dari muka bumi, dari dunia, lalu kemudian lahir kembali. Dan saya pikir kalau itu terjadi, kita sudah tidak lagi membicarakan manusia apa adanya, tetapi manusia di luar sifat manusia yang lazim. Dengan begitu, maka apa yang Anda tuliskan bukan lagi sejarah, tetapi mitos. Kalau sudah mitos, itu bukan sejarah. Kan? Jadi hati-hati. Jadi cermati dengan baik ketika membuat periodisasi. Jangan sampai ada 1 tahun ya yang lewat. Misalnya siapa? Gilang membuat periodisasi hidupnya 2004 sampai dengan 2010. Lalu kemudian 2012 sampai 2015. Berarti ada 1 tahun yang hilang kan? Tahun berapa itu? Hilang. Tahun berapa yang hilang tadi? Ada yang nyimak nggak tadi yang saya sampaikan? Ya, berarti ada sesuatu yang hilang. Kalau sesuatu ada era yang hilang, berarti sejarahnya terjadi keterputusan, ya. Dan kalau sudah keterputusan itu sama artinya dengan orangnya sudah wafat, lalu kemudian lahir kembali. Jadi perhatikan dan jaga agar di dalam menyusun periodisasi itu tidak terpotong dari satu era ke era yang lain. Oke. Kemudian silakan kalau ada lagi pertanyaan berikutnya. Luffy tadi oke. Ada lagi? Izin bertanya. Ya, silakan Mas Roka. Bangsa Eropa kan menjadi tonggak sejarah. Udah ya? Ya. Bangsa Eropa kan menjadi tonggak sejarah, Pak, dalam bahasa Indonesia. Diulang ya, Pak? Ya, silakan. Bangsa Eropa, diem dulu. Bangsa Eropa kan menjadi tonggak sejarah di dalam Indonesia. Sejarah Islam itu dimulai saat
terbentuknya kayak perkampungan Muslim di sekitar pelabuhan pada tahun 7 Masehi dan lahirnya kayak Kesultanan Pasai, Pak. Terus bangsa Eropa itu apa berhubungan, Pak, dengan sejarah perkembangan Islam ini? Ya, kedatangan pedagang-pedagang Muslim ke Nusantara di abad ke-7 atau terbentuknya Kesultanan pada abad ke-13 dan bangsa Eropa itu adalah kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Ya. Saya katakan tadi, bila Anda ingin menggunakan Islam, agama, sebagai acuan di dalam menyusun priorisasi, Islam sebagai tonggak di dalam arus gerak sejarah Indonesia, maka abad ke-7 atau abad ke-13 itu bisa menjadi titik awal, gitu ya. Tetapi kalau Anda lebih tertarik mau menggunakan peristiwa kedatangan bangsa Eropa awal abad 16 di Nusantara sebagai tonggak di dalam menyusun priorisasi, maka berarti priorisasi yang Anda buat itu dimulai dari kedatangan bangsa Eropa awal abad ke-16 sampai dengan abad ke-19 misalnya, sebagai contoh. Jadi jangan menggunakan kedua-duanya di dalam menjelaskan sejarah yang sama. Gitu. Jadi priorisasi itu harus menggunakan satu acuan. Gitu. Nah, adapun nanti era masa Islam, misalnya kita mau menggunakan begini. Masa Islam atau misalnya awal terbentuknya komunitas Muslim ya abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Lalu kemudian zaman kesultanan dari abad ke-13 sampai dengan abad 19 karena kan kesultanan masih tetap ada sampai dengan abad 19. Nah, di dalam rentang waktu abad 13 sampai dengan abad ke-19 itu ada hadir bangsa Eropa, ya kan? Jadi Anda ceritain juga tentang kehadiran bangsa Eropa. Tetapi kehadiran bangsa Eropa itu bukan fokus, bukan hal yang utama di dalam menjelaskan priorisasi yang Anda buat. Gitu. Tetap aja dipakai. Tapi jangan pakai dua-duanya. Karena kalau Anda pakai dua-duanya untuk merumuskan priorisasi, nanti akan kacau. Ya, contoh misalnya, orang Eropa datang abad ke-16. Sementara kerajaan atau kesultanan dimulai abad ke-13. Nah, itu kalau ingin buat priorisasi, mau pakai yang mana? Ya kan? Mau abad 13 atau abad ke-16. Kalau dua-duanya dipakai, rancu. Ya, jadi pakai salah satunya. Dan memilih salah satu itu adalah hak atau hak dari setiap penulis sejarah. Dan disitulah sisi subjektivitas ketika menulis sejarah, karena ada kepentingan aku, subjek di dalam menyusun priorisasi. Yang objektif adalah peristiwanya. Tapi ketika peristiwa itu dikisahkan dengan konsep tertentu, dengan priorisasi tertentu, maka kisah itu menjadi subjektif. Tapi subjektif tidak berarti mengabaikan aspek objektif atau kejadian yang sesungguhnya. Gitu. Tetap aja, kedua-duanya harus didudukkan. Pilihan pada mau era Islam atau mau era kedatangan bangsa Eropa itu adalah pilihan subjektif dari kita sebagai penulis sejarah. Tetapi itu tidak boleh sampai menghilangkan aspek objektivitas atau kejadian sesungguhnya dari peristiwa yang ingin kita tulis itu. Nah, jadi silahkan saja ya Mas Roka, kalau mau menggunakan atau menyusun priorisasi pakai tonggak kedatangan bangsa Eropa, silahkan. Berarti kalau kedatangan bangsa Eropa dijadikan sebagai tonggak, maka rumusannya adalah priorisasinya sebelum kedatangan bangsa Eropa atau sejarah Indonesia dari abad 1 misalnya sampai dengan abad ke-15. Itu adalah era sebelum kedatangan bangsa Eropa. Apa yang akan diisi dari abad 1 sampai dengan abad ke-15 itu adalah misalnya era tentang kerajaan-kerajaan awal Nusantara, ya. Ada Kutai, ada Tarumanegara, atau kerajaan-kerajaan yang mendahuluinya. Lalu kemudian sampai dengan masa kerajaan-kerajaan besar, misalnya ada Sriwijaya di abad ke-7, lalu kemudian ada Majapahit, ada Mataram, ada Banten, ada Aceh, ada Makassar, Ternate, Tidore, dan sebagainya. Nah, itu silakan aja diisi. Jadi Anda boleh memilih ya tonggak mana yang ingin dijadikan sebagai acuan dalam menyusun priorisasi. Gitu. Ya, itu boleh. Jadi pada sisi ini sejarawan atau penulis sejarah diberikan kewenangan untuk menentukan
perspektif atau cara pandang yang mana digunakan untuk menyusun periodisasi, gitu ya. Jadi silakan aja, Mas Rokah ya. Tapi jangan pilih dua-duanya. Ya, kalau dua-duanya mah pasti bingung kita kan. Islam dimulai abad 7 sebagai contoh. Lalu bangsa Eropa datang abad ke-16. Sekarang kalau bikin periodisasi gimana caranya? Kan menjadi sulit, gitu ya. Oke, itu ya, Mas Rokah. Silakan, ada lagi yang lain? Ya, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar? Dimas mana Dimas? Biasanya Dimas tuh. Nanti bro, izin bertanya Pak. Ya, silakan Wisnu. Saya pernah dengar Pak di salah satu podcast itu pas sama Mongol. Di Mongol ini di Alkitabnya itu ceritain kalau Nabi Isa atau Yesus itu dari mulai anak-anak, remaja sampai dewasa itu yang masa remajanya tuh tidak adakan Pak. Apakah itu masih bisa disebut sebagai periodisasi sejarah? Gimana? Saya pernah dengar podcast itu antara Mongol sama Habib Ja'far Pak. Antara? Si Mongol ini bercerita tentang Alkitabnya bahwa cerita Nabi Isa atau Yesus itu tidak itu secara periodisasi sejarah Pak. Masa remajanya tuh tidak adakan Pak. Apakah masih bisa disebut sebagai periodisasi sejarah Pak? Ya, meniadakan satu bagian, satu masa dalam perjalanan panjang hidup seseorang itu merupakan satu hal yang sangat fatal. Karena asumsinya begini, kalau pernah ada satu era yang bersangkutan tidak diterangkan, tidak dijelaskan, berarti kan orang itu pernah mati. Kadang kan kita tidak mungkin menjelaskan orang yang sudah mati. Ya kan? Lalu kemudian eranya melompat 2 atau 3 tahun. Berarti ada era yang kosong. Dan kalau itu terjadi, periodisasinya menjadi masalah dan itu tidak boleh dilakukan. Jadi tulislah sejarah secara utuh dari kalau itu menjelaskan tentang orang dari lahir sampai wafat, ya kan? Dan tak boleh ada satupun tahun yang dilewatkan, gitu. Ya, entah mau banyak mau sedikit dari pengalaman yang terjadi pada masa hidup yang bersangkutan, tetap saja harus dikemukakan. Jadi mengabaikan setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan dari sejarah hidup di dalam periodisasi kehidupan itu tidak sesuai dengan kaidah ilmu sejarah. Jadi semuanya harus ditampilkan. Mungkin saja di masa itu adalah era yang kelam, era yang menyedihkan sehingga seolah-olah tokohnya maupun penulisnya ingin agar itu tidak diketahui orang. Memang itu dapat diterima sebagai satu kecenderungan atau subjektivitas dari orang atau penulis sejarah itu. Tetapi di dalam kerangka penulisan sejarah itu tidak tepat. Itu tidak benar. Semua bagian dari masa lalu